Muslim ini kelimpungan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari RK. Kamu pun mau ikut Gurunda Juma? Oh, enggak seperti itu, Bang Subak. Nah, masalahnya Gurundamu itu sudah mengakui Yesus itu adalah Mesias, adalah Tuhan, anak Maria. Makanya kamu nonton debat malam itu. Ya, gini. Saya harus bertanya langsung dengan Bang RK ya sekarang ya saya silakan, apa yang mau kau tanyakan? Mungkin pengalihan konteks ya seperti ini. Gini Bang RK, saya ini orang bodoh walaupun saya Muslim tidak. Jangan. Enggak gini teman. Ya. Saya nggak mau bilang kamu bodoh ya. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang mulia, kamu cerdas, kamu pintar. Ya. Makanya pakai otak dan akal budi kamu ya. Jangan pernah kamu merendahkan diri kamu. Silakan, apa? Ya. Saya menghormati kamu kok. Pertanyaan saya gini. Kenapa saya tidak yakin dengan adanya Kristen? Kenapa saya tidak yakin? Kalau yakin saya pasti ikut yang itu kan. Karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab dengan dengan gamblang dan tidak terjawab dengan valid gitu. Seperti gini. Mungkin banyak dipertanyakan tapi tidak terjawab. Gimana? Yesus Tuhan, gitu kan? Yesus Tuhan. Mohon maaf ya. Yesus Tuhan. Terus tapi Yesus itu dilahirkan sebelum dia lahir ke dunia. Tuhan Maryam itu siapa itu kan? Kan seharusnya Tuhan Maha Pencipta sebelum adanya dunia dan sebelum adanya manusia itu Tuhan sudah ada. Gitu. Terima kasih. Nah, ini kita belajar Pak ya. Makanya kekristenan ini kita belajar yang namanya kristologi, ilmu tentang kristologi. Kristus itu dalam bahasa Yunani ya, Al-Masih dalam bahasa Arab. Nah, ini kita belajar tentang Al-Masih dalam kekekalan masa lampau atau kita belajar tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Makanya ada pernyataan Yesus Kristus yang sangat fenomenal ya, di dalam Yohanes pasal 10 dia mengatakan, sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya. Jadi ini berbicara tentang praeksistensi sebelum inkarnasi. Ya. Jadi praeksistensi Kristus atau Yesus ini sudah ada dalam kekekalan masa lampau. Siapakah dia? En arche en hologos. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini adalah Allah dan firman ini sudah bersama-sama dengan Allah. Ya, eksistensi Kristus sebagai firman Allah, sebagai Davar Elohim. Eksistensi Kristus sebagai memraknya Allah. Dan memraknya Allah ini ya, eksis sebelum dunia ini ada. Ya, sebelum dunia ini ada. Nah, ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, puncak dari eksistensi yang ada di perjanjian lama, kekekalan masa lampau, itu inkarnasi. Lalu Bunda Maria bilang apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Bunda Maria mengakui dalam kandungannya itu adalah juru selamatnya. Bahkan seorang monoteism, seorang imam monoteism namanya Zakaria. Zakaria saja ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, dia mengatakan apa? Salam engkau Bunda Tuhan. Itu monoteism. Ya, sekarang Pak, saya melakukan sedikit mirroring agar Bapak memahami dengan baik. Oke. Ya, saya tidak mau menjatuhkan Bapak. Bapak juga harus fair bertanya seperti ini. Jadi ada 3 poin. Poin pertama sudah saya jelaskan, sekarang poin kedua. Bapak juga harus bertanya, jikalau Allah dan Islam itu bisa dipisahkan atau tidak? Allah, Islam, dan Muhammad bisa dipisahkan atau tidak? Allah, Islam dengan enggak. Allah ini Maha Pencipta. Ya maksudnya, ketika kamu syahadat, kamu mengucapkan asyhadu, ya kan? Bisa dipisahkan enggak antara Allah dan Muhammad dan Islamnya? Enggak bisa, karena itu keimanan. Nah, tidak bisa, benar, saya sepakat. Nah, jika Allah itu eksis, jika Allah itu sudah ada, ya Pak, dengar baik-baik. Jika Allah itu sudah ada, mengapa Islam baru eksis di abad ke-7? Kenapa tidak sejak semula? Ya. Siapa bilang itu? Abad ke-7 Islam, adanya Islam itu? Enggak seperti itu. Oke, jadi Islam eksis di abad keberapa, Pak? Islam eksis di abad keberapa? Enggak, Islam begini. Saya terangkan. Gini, biar Bapak paham. Jangan memaksa saya. Nabi Adam itu eksis di abad keberapa? Apakah Islam sudah ada di Nabi Adam?
Iya, betul. Oke. Apakah Nabi Adam mengenal Islam? Iya, mengenal. Oke. Syarat Islam adalah asyhadu, 2 kalimat syahadat, betul? Oke. Nah sekarang, apakah Nabi Adam mengucapkan 2 kalimat syahadat? Gini. Nah. Tunggu, saya terangkan. Nah ini, silakan. Penonton ini 2,9 tahu ya. Udah gak usah, ini akun kecil saya juga, silakan. Pertama Adam diciptakan dari tanah, kan begitu kan? Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Itu ditiuplah roh Nabi Adam. Dia ada di roh siapa yang meniup? Bukan niup, itu dikasih nafas atau dikasih ruh gitu. Nafas siapa? Nafas siapa? Bukan ditiup kata orang Kristen, bukan. Nggak ada tiupan itu. Ya, nafas siapa? Diciptakan, dikasih, diberikan, kan gitu. Nafas itu. Dari siapa? Nafas itu dari siapa? Ya Allah yang memberikan, karena dia. Apakah Allah punya nafas? Ya Allah. Saya tidak mengatakan Allah punya nafas. Nafas itu berasal dari siapa? Allah Maha Pencipta. Nah, apakah Allah punya nafas? Saya tidak mengatakan itu, saya nggak perlu menjawab. Nah, ini ini yang menjadi sebuah permasalahan ya. Makanya, silakan kamu jelaskan dulu. Saya menarik saya agar saya mengatakan Allah punya nafas. Itulah hebatnya RK, teman. Ya, RK ini seperti Batman. Kalau Erwin ini tidak murtad dari situ, karena ketakutan murtad di situ ya. Ya cuma mau aja kena jebakan saya. Allah Maha Pencipta, menciptakan Adam sebagai manusia terbuat dari tanah, dikasihlah roh itu agar dia bernafas secara seperti manusia yang lain itu. Tapi waktu itu tidak ada manusia. Setelah itu maksudnya waktu itu tidak ada manusia maksudnya? Kan sebelum Adam diciptakan tidak ada siapapun kecuali cuma Adam dicipta dari tanah, kan begitu. Oke. Adam diciptakan dari tanah. Terus manusia kedua siapa? Dituplah. Manusia pertama memang Adam. Manusia kedua? Oh, itu manusia kedua dipetiklah dari rusuk kirinya yang namanya Hawa. Dari Adam. Oke. Setelah itu beranak pinak. Jadilah manusia seperti RK sekarang. Oke. Jadi jangan diabad ke-7. Dari mana kamu tahu? Ya. Nah, dari mana itu tahu? Ya, dengar dulu. Oh, dari Al-Qur'an. Ya, apakah Al-Qur'an memberi keterangan Hawa itu adalah pasangan dari Adam? Begini ya, Kak. Dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik. Kalau ada nama Hawa di Al-Qur'an, tunjukkan ke saya. Pasti ada. Ya, coba tunjukkan, Pak. Kalau Bapak bisa tunjukkan sekarang, Bapak pimpin saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begini, saya mau buka Al-Quran, saya harus ambil wudhu dulu. Bukan seperti kitabnya orang Kristen begitu. Kalau kitabnya orang Kristen, alasan tak. Ini di depan ini di sini. Ini depan sini ini ada nih, Pak. Depan sini. Ini kita pakai soft aja, Pak. Silakan. Jangan. Anda tidak tahu, tidak mumpuni. Oh, ngeles. Oke. Cuman menggiring. Oke. Sekarang gini, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Ya, dengar baik-baik, Pak ya. Syahadatnya Nabi Adam gimana, Pak? Begini. Sabar dulu, sabar. Ya, makanya saya tidak mau menjawab karena Anda. Sabar. Syahadatnya Bang Erwin gimana coba? Ya pastilah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah begitu. Syahadatnya Nabi Musa gimana? Syahadatnya Nabi Muhammad gimana? Syahadat Nabi Muhammad. Ya pasti Muhammad Rasulullah kayak begitu. Apakah dia bersyahadat dengan namanya sendiri? Enggak, maksudnya yang saya tanya, apakah Nabi Muhammad bersyahadat dengan namanya sendiri? Saya nggak pernah mendengar Nabi Muhammad bersyahadat. Nah itu, kamu aja nggak pernah dengar Nabi Muhammad bersyahadat. Kamu saja nggak pernah mendengar Nabimu bersyahadat. Makanya saya tanya, apakah Nabimu bersyahadat menggunakan namanya sendiri? Kalau orang sudah naik ke roomnya RK ya, banyak orang-orang terpancing, banyak orang-orang murtad secara tidak terasa karena ini giringan dari RK. Hebatnya itu. Saya junjung. Nah, makanya kau harus panggil saya Gurunda. Panggil saya Gurunda. Bilang Gurunda RK. Saya nggak mau. Iya. Kalau saya ini terpancing karena saya takut murtad itu aja. Oh, kamu takut murtad? Iya, karena gini. Enggak. Tadi jawaban pertanyaan dari saya itu tidak clear menurut saya. Jadi kamu naik ke atas ini sebenarnya kamu ada ketakutan untuk murtad juga sebenarnya. Iya, takut. Takut ya.
Enggak. Andaikan Enggak, sabar Pak. Bapak jujur dulu Pak. Bapak deg-degan nggak naik ke room saya ini takut murtad Pak? Biasa-biasa. Karena kalau saya ini sudah terbiasa di room ini. Tapi gini Pak, ya dengar baik-baik Pak ya. Jangan kasih saya gift yang itu. Oh kasih paus, kasih RK. Kalau saya enggak usah. Jangan kasih gift-gift yang kayak pita-pita di atas. Saya lagi serius. Dengar baik-baik Pak. Gini Pak ya, saya itu Pak ya tidak bermaksud apa-apa ya. Tetapi saya itu mengasihi Bapak. Ya. Bapak harus menggunakan akal gitu. Akal dan logika Bapak. Akal dan logika Bapak itu harus pakai. Ya. Jika Nabi ini Bapak harus renungkan. Jika Bapak bersyahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Apakah Nabi Muhammad mengucapkan syahadat itu dengan namanya sendiri? Itu pertama. Kedua, jika Allah itu, saya nggak bermaksud apa-apa Pak. Jika Allah itu eksis, ya, sejak semula sebelum dunia dijadikan dan setelah dunia dijadikan, kenapa Islam tidak ada, ya? Sejak dunia itu diciptakan, Adam diciptakan, lalu dia mengunculkan sebuah ayat untuk pertama kali di Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islamu, bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Jika memang Islam dan Allah tidak bisa dipisahkan, dan Muhammad tidak bisa dipisahkan, kenapa Islam tidak ada sejak semula? Di zamannya Adam. Kalau Bapak tetap ngotot mengatakan bahwa Adam itu adalah Islam, lantas syahadatnya Nabi Adam bagaimana? Padahal pada zaman, dengar dulu Pak, padahal pada zaman itu, Nabi Muhammad belum ada di zamannya Adam. Bagaimana mungkin Pak? Bapak, saya nggak maksud apa-apa. Saya hanya membuat Bapak itu mengerti. Ya, betul. Bagaimana mungkin Nabi Adam mengucapkan syahadat sementara Nabi Muhammad belum ada? Makanya Bapak perhatikan ini Pak. Bapak perhatikan baik-baik Pak. Ini surat Al-A'raf ayat 25 Pak. Ya. Dia mengatakan, Dia Allah berfirman, di sana kamu hidup. Di sana kamu mati. Dalam bahasa Arab, Pak, Bapak baca. Ini tamu Tuhan nggak Pak? Bisa baca. Tamu Tuhan nggak? Enggak, RK bisa baca nggak Arabnya itu? Enggak, tamu Tuhan nggak? Arti dari mati ini tamu Tuhan nggak? Enggak, Arabnya dulu baca bisa. Iya, tamu Tuhan atau tidak? Ya. Tamu Tuhan apa? Mati. Tamu Tuhan itu bacanya. Iya, silakan coba kamu jelaskan ini apa nih? Arti dari ini apa? Tamu mati tuna. Ini. Hah? Tamu tuna. Iya, tamu tuna kan? Tamut kan? Nah, tamu tuna. Ketika manusia berdosa, manusia mengalami mati kan, Pak? Iya, nah, mau mati. Nah, sehingga Pak, saya mengkorelasikan Pak, perhatikan baik-baik Pak ya. Di dalam Kejadian pasal 2, ayat yang ke-17 Pak, ini Taurat Musa Pak. Kalau kata Kainama, ini kitab tertua. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 17 Pak. Pak perhatikan ini baik-baik ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, sehingga Bapak perhatikan Pak. Konsekuensi dari dosa adalah mati, Pak. Maka dari itu Bapak perhatikan di dalam surat Al-A'raf ayat 26, Pak. Ya, Al-A'raf ayat 26-nya. Pak perhatikan ini. Wahai anak cucu Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dari bulu pakaian itu. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Solusi dari berdosanya manusia adalah pakaian takwa. Oke? Apa? Ngerti takwa itu apa itu? Nah, yang saya ingin memberikan penjelasan dengan Bapak. Pak, saya punya data, Pak. Nih, Pak. Iya, itu tahu takwa itu apa itu? Anda mengerti pakaian takwa itu apa? Enggak, takwa itu apa? Itu takwa bukan tawa. Saya jelaskan, Pak ya. Kalau Bapak tidak mau menjelaskan, dengar baik-baik. Opininya RK. Kamu dengar baik-baik. Ini Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, Pak. Saya hanya menginginkan kamu mengerti. Ini Imam Ibnu Katsir, Pak ya. Kisah para Nabi, Imam Ibnu Katsir. Ya, ini buku, Pak ya. Ya. Saya akan tunjukkan data buat Bapak. Saya kasihan dengan Bapak. Adapun pakaian yang dikenakan oleh Adam ya dan Hawa untuk pertama kalinya berasal dari bulu domba. Ingat, domba ya. Mengapa domba? Mengapa domba? Bapak perhatikan baik-baik. Mengapa domba? Domba adalah lambang dari Mesias, dari Al-Masih, Pak. Nih, Pak. Yohanes pasal 1 ayat 29, Pak.
Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak apa, Pak? Domba." Nah, itulah yang dikenakan disebut sebagai pakaian anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi segala peruntukan yang ada dalam Tauratnya Musa itu menunjukkan hakikat dari apa yang akan datang, Pak. Saya tidak ingin menjatuhkan kamu, Pak, tetapi saya di sini, sabar, dengar baik-baik. Saya tidak menjatuhkan kamu. Kalau saya ingin skakmat kamu di sini, saya bisa skakmat kamu di sini. Tapi saya ingin membuat kamu mengerti di sini, Pak. Buka mic-mu, Pak. Buka mic-mu. Mic-mu dibuka dulu. RK. Saya bingung dengan keterangan RK tadi menerangkan soal Adam dan Hawa, tapi larinya ke Yesus. Itu sudah berapa abad tahun kemudian yang RK terangkan itu tidak nyambung itu RK itu. Oke, tidak nyambungnya di mana, Pak? Nggak nyambung. Tidak nyambungnya di mana? Iya, makanya tadi RK membahas soal, dengan saya itu membahas soal Adam dan Hawa. Kemudian membukalah kitab RK itu sendiri. Bukan kitab saya, Pak. Tadi itu Ibnu Katsir. Enggak, saya enggak yakin. Itu Imam Ibnu Katsir, Pak. Dengan potongan-potongan yang... Makanya Pak, dengar baik-baik. Gitu. Tadi yang saya bawa itu Imam Ibnu Katsir. Masa Imam Ibnu Katsir sendiri Bapak tidak percaya? Bukan nggak percaya. Kalau begitu Bapak sendiri aja yang jadi imam. Anda itu cuma saya. Makanya Bapak sendiri aja yang jadi alim ulama. Ketika alim ulama saja tidak percaya, bagaimana mungkin? Ya udah Bapak saja sendiri yang jadi alim ulama. Bukan seperti itu. Saya tahu trik-triknya orang Kristen. Itu cuma ngomong-ngomong ini agar orang murtad secara pelan-pelan. Siapa yang mau ngajak kau murtad? Ya sih tidak langsung seperti itu. Karena kamu merasa terguncang? Iya, karena orang banyak terjebak. Enggak, kamu merasa terguncang ketika saya menjelaskan? Ini gitu kan. Enggak seperti itu konteksnya RK. RK itu kamu dari tadi berulang kali mengomong bahwa kamu terguncang dengan iman kamu ketika kamu diskusi dengan saya. Enggak. Iya, itu tidak baik, Pak ya. Enggak, insyaallah. Karena gini ya, pertanyaan-pertanyaan dari umat Islam kepada Kristen itu enggak pernah terjawab secara clear. Seperti tadi saya bertanya dengan RK itu menjawabnya kemana-mana, tapi saya ketawa di hati saya. Gitu, RK. Gini Pak, kita buktikan aja Pak. Kamu diam Pak ya. Kita buktikan aja gini Pak. Ya. Yesus yang dilahirkan anak Maria itu, ya, bukan Tuhan. Itu terserah sampean. Enggak, karena dilahirkan, enggak saya tanya. Enggak apa-apa Pak, orang Kristen enggak biasa lapor-lapor. Saya yang bertanggung jawab. Masa Tuhan yang ini Tuhan. Enggak, langsung to the point. Karena Yesus dilahirkan, berarti dia bukan Tuhan, betul? Itu menuhankan anaknya. Itu dengar dulu. Ya, oke. Oke, sopan sedikit. Ya, tahu etika. Ya. Iya. Ketika Yesus itu dilahirkan, dia itu bukan Tuhan. Oke, sepakat? Sepakat? Iya. Oke. Allah kamu tidak dilahirkan, dia adalah Tuhan. Betul? Iya, tidak dilahirkan memang. Oke, sekarang Yesus yang dilahirkan ini bisa membangkitkan orang mati. Allah yang adalah Tuhan yang tidak dilahirkan, pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Silakan. Wah, itu mukjizat, Bang. Makanya saya tanya, mukjizat dari Allah kamu lewat Nabi Muhammad apa? Coba. Enggak, mukjizat itu berbeda-beda dari para nabi. Iya. Oke, sekarang Nabi Muhammadmu pernah buat apa? Oh, yang saya terangkan. Membelah bulan satu. Iya, oke. Iya itu. Iya, membelah bulan. Nabi Isa pun nggak bisa seperti itu. Oke. Jadi membelah bulan, Bapak percaya membelah bulan? Iya, percaya. Oke, dengar baik-baik nih, Pak. Dengar baik-baik, Pak ya. Iya, lanjut. Bulan itu dilihat oleh seluruh dunia atau tidak? Maka seluruh dunia melihat. Oke. Ketika bulan terbelah di abad ke-7 oleh Nabi Muhammad, belahan dunia mana yang melihat bulan terbelah? Silakan. Belahan bulan yang dari mana yang melihat? Konteksnya dengan ranah manusia yang lain. Dengar dulu. Belahan dunia mana yang menyaksikan bahwa bulan terbelah saat itu di abad ke-7 yang dibelah oleh Muhammad? Yang menyaksikan waktu itu, padahal ada raja siapa itu? Waktu itu orang Amerika melihat bulan atau tidak? Ya, tanyakan aja ke orang Amerika. Masalahnya orang Amerika tidak pernah mengklaim bulan terbelah di abad ke-7. Iya, dia udah akui. Ya memang nggak ada yang. Nah, memang berarti bulan tidak pernah terbelah karena dunia tidak pernah mengakui bulan terbelah. Bahayanya seperti ini.
begitu. Bulan tidak pernah terbelah. Karena apa? Nggak adil, Pak. Dunia tidak pernah mengakui bahwa bulan terbelah di abad ke-7. Tidak pernah. Kalau dunia, sabar, kalau memang bulan itu terbelah di abad ke-7, sudah pasti, Pak, dengar baik-baik, sudah pasti belahan dunia akan menjadi sebuah arkeologis dan fakta sejarah yang begitu luar biasa kalau bulan pernah terbelah di abad ke-7. Iya. Tidak seperti itu juga RK. Ini RK ini menggiring, betul-betul pintar menggiring. Diam. RK, iya. Udah kalah kau, gak bisa buktikan bulan terbelah. Nggak bisa saya membuktikan karena Ya saya memang kamu udah bukti, kamu jujur gak bisa buktikan. Udah kalah. Coba saya tanya lagi. Silakan, apa pertanyaanmu? Kapan RK melihat Yesus atau Yesus Tuhan Anda yang menghidupkan orang mati? Kan enggak juga kan? Oke, Soalnya saya itu. jawab. Saya bisa jawab. Ya, Saya bisa jawab. jawab. Oke. Kapan saya melihat Yesus, ya? Kapan saya melihat Yesus, ya, menghidupkan orang mati? Pertama, lewat sebuah fakta sejarah. Kemudian kedua, lewat gereja. Gereja memiliki sanad yang jelas, runutan yang jelas, tradisi yang jelas. Ya, Alkitab adalah buku sejarah, termasuk buku sejarah yang menyatakan bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Sehingga pada zaman itu banyak orang dari kalangan Yahudi yang mengikuti Yesus Kristus. Baik Yahudi maupun Yunani mengikuti Yesus Kristus. Karena apa? Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, tidak dilakukan sama junjungan kamu. Silakan, mute-nya dibuka. Ada saya ada dua ganjalan dengan Pakistan. Apalagi? Mungkin saya bisa ikut Bang RK kapan-kapan. Oh, mau masuk Kristen ya? Luar biasa. Luar biasa dia mau masuk Kristen, luar biasa. Terguncang dia, guys. Enggak. Kalau Bang RK itu bisa menjawab. Karena ini pertama sudah tidak menjawab secara clear ya. Ini sudah fatal bagi saya. Kamu aja nggak bisa jawab. Nabimu lakukan mujizat apa? Terus yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua. Apa kontroversinya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Kok bisa ada Perjanjian Lama, kenapa kemudian ada Perjanjian Baru? Itu yang jadi ganjalan lagi. Kalau Al-Qur'an saya jawab ya, memang seperti itu. Nah, dengar baik-baik. Al-Qur'an. Dengar baik-baik. Perjanjian Lama itu Perjanjian Lama itu apa? Berisikan perjanjian-perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, berisikan perjanjian-perjanjian antara Allah dengan manusia. Apa itu Perjanjian Baru? Perjanjian Baru berisikan janji-janji Allah ya kepada umat manusia yang digenapi. Itu Perjanjian Baru. Ya. Jadi nubuatan contohnya tadi, domba yang disembeli menjadi kurban di Perjanjian Lama. Hakikat dari domba itu adalah Yesus Kristus. Jadi gambaran tentang simbol-simbol di Perjanjian Lama di zaman dulu itu hakikat. Jadi kami ini sudah belajar hakikat. Kristen ini belajar tentang hakikat. Jadi tidak selamanya domba itu jadi kurban. Karena kurban yang sempurna, hakikat yang sempurna itu sudah Yesus Kristus. Makanya ada Perjanjian Lama berisikan janji Allah terhadap manusia yang berisikan simbol-simbol, dan Perjanjian Baru berisikan hakikat dari isi dari Perjanjian Lama itu. Ngerti? Saya masih nggak nyambung. Memang kamu nggak nyambung. Karena kontroversi. Memang kamu nggak nyambung di sini. Ya, masalahnya apa kontroversi? Karena kamu ini ya Arab susah. Iya. Iya, bahkan gini ya. Saya heran ya. Tidak ada satu orang pun, bahkan apalagi seperti Bang RK, pendeta-pendeta terkenal pun, nggak ada pendeta yang hafal apa tuh kitab Injil itu sendiri. Oke. Bible. Oke, saya kasih bukti Itu yang bermasalah saya kasih itu. bukti ya, kita kasih bukti ya. Saya kasih bukti ya. Ya, oke, Pak, dengar baik-baik Pak ya, dengar baik-baik nih, biar Bapak itu mengerti ya. Pak, Saya mau pergi kantor ini bentar lagi nih. ya Pak, sedikit lagi Pak, sedikit lagi Pak. Ya. Ini di dalam surah Az-Zukhruf Pak ya. Ya. Surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti kan Pak? Oke. Al-Quran dalam bahasa apa Pak? Arab. Agar kamu Bisa mengerti. sekarang kita buktikan perkataan Allah ini. Kamu mengerti atau tidak?
Bahasa Arab nih, Pak. Nih, Pak. Nih. Nih, Pak ya. Sabar. Nih. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. Silakan, Pak. Bapak mengerti artinya apa? Oh, enggak seperti itu. Oh, muter. Saya tadi mengatakan. Makanya dengar baik-baik, dengar baik-baik, Pak. Tunggu. Ini perebutan nih. Dengar dulu. Pernah ada satu pendeta pun yang hafal kitab Injil. Iya, dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik ya. Dengar baik. Hafal. Iya, dengar dulu, dengar dulu, Ini kan Pak. nggak artinya. Aduh, RK bingung. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu, Pak. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Dengar, Pak ya. Jangan pernah menjebak lah kalau. Dengar, ya. Jadi Bapak, ya, orang Kristen itu, Pak, ya, tidak perlu menghafal, Pak. Menghafal kalau tidak mengerti itu Kristen, Pak, ya. Orang Kristen itu tidak perlu menghafal, Pak. Kalau kita menghafal tapi tidak mengerti artinya, itu sama saja bohong. Jadi orang Kristen, Pak, memahami isi Alkitabnya lewat terjemahan-terjemahan yang sudah diterjemahkan oleh orang-orang yang berkompeten. Ya, Pak ya? Jadi Misalkan. gini Pak, dengar Anda kan baik-baik. tidak tahu nih bahasa Bible yang aslinya kan nggak tahu. Oke. Terus dilencengkan dengan oknum-oknum tertentu. Apakah Anda tetap mengimami atau percaya gitu? Saya percaya dong, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Saya percaya dong, Pak. Nih, Pak, ini nih. Aduh, susah ini. Nih, Pak ya. Dengar baik-baik, Pak ya. Sekarang, Pak, Bapak lihat baik-baik ya. Ya, Bapak perhatikan baik-baik ya. Di dalam surah. Saya mohon maaf dengan Bang Eka. Saya 5 menit lagi saya turun. Ya, 5 menit lagi ya. Saya ya, tahu. 5 menit lagi. Saya tahu, Pak. Ya, saya tahu, Pak ya. Sekarang, Pak, ketika saya membuat ini, Bapak mengerti nggak? Sabar ya. Mengerti nggak ya? Sabar ya. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Bapak jawab amin nggak? Ya, tentunya enggak. Saya kan nggak tahu. Nggak, saya tanya Bapak jawab amin nggak? Nggak tahu. Saya nggak perlu jawab amin. Nah, nggak, saya tanya Bapak jawab amin nggak? Itu ayat Al-Quran itu, ayat suci. Jawab Walaupun amin nggak? Ayat Al-Quran itu dari awalnya itu apa? Saya nggak perlu harus jawab. Gitu. Iya, dengar dulu. Bapak mau tahu artinya apa, Pak? Memang pandai untuk menjebak. Enggak, Bapak mau tahu artinya apa sih, Pak? Ya terus lanjut. Karena mungkin di sana tuh ada. Nah, artinya ini, Pak. Bapak baca Arabnya sendiri, Pak. Dulu, karena saya nggak baca. Coba dari Arabnya. Saya mau baca. Iya, ini Arabnya, Pak. Ini. Makanya saya kasih bunyi nih, Pak. Nih. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Alladzi. Terus alladzinya mana itu? Bilang amin. Amin, Kak. Terus artinya itu apa tuh, tengok? Baca. Pak, Ya, saya baca di hati. baca pakai suara, jangan di hati, Pak. Pak, baca, Pak. Amin, bilang amin nggak? Enggak, ini hanya potong-potongan ini. Jangan. Gak ada potongan, bilang amin dulu. Amin nggak, Pak? Amin nggak, Pak? Amin nggak? Kenapa Bapak nggak bilang amin, Pak? Terus lanjut. Baca dulu. Amin nggak? Enggak mau aminkan, enggak. Kenapa? Ayat Al-Quran loh ini, Pak. Doa lah, apa ini? Nih, Pak. Nih, Pak. Dengar baik-baik. Nah, ulang, nih. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Artinya amin nggak? Terus yang tadi artinya. Tadi, mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar orangnya. Ini apa ini? Maksudnya dari awal saya nggak bisa mengaminkan karena dari awal surat itu. Lah. Ini hanya potongan
potongan tertentu. Bahaya. Iya, makanya saya tanya. Makanya saya tadi tanya di awal, ya. Satu ayat dalam Al-Qur'an itu dari Allah atau bukan? Dari Allah. Sekarang. Tapi di sini RK. Nah, sekarang memotong Al-Qur'an itu bukan. Saya nggak memotong, saya bertanya dengan baik-baik loh ini. Dari awal surat, ya udah, silakan kamu menjelaskan ayat itu gimana, silakan. Silakan. Saya nggak punya wudhu, nggak bisa pegang Al-Quran. Ada Al-Quran banyak. Kamu mau naik diskusi atau apa dari tadi? Padahal saya kasih kamu hak untuk menjawab loh di sini. Iya, tapi Anda itu tadi memotong ayat itu potong. Saya nggak potong, saya tanya ke kamu. Saya cuma tanya, jelaskan ayat itu ke saya. Dari awal surat itu saya nggak pernah membaca, nggak membaca, bukan nggak membaca. Ada dari awal surat itu. Sabar, Bapak jadi Islam sudah berapa lama, Pak? Ya, mulai dari kandungan dong. Dari kandungan Bapak sudah Islam, ya. Bapak sudah membaca Al-Quran. Ya, RK ya. Tadi saya sudah katakan. Oke, Pak ya. Terima kasih, Pak ya. Oke, terima kasih RK. Oke, login Pak ya nanti ya suatu saat. Oke katanya login. Aduh kocak ya. 3,9K teman-teman di tap-tap layarnya teman-teman ya. Gurunda Zuma sudah KO ya. Jadi kalian harus panggil RK Gurunda RK. Karena Gurunda kalian sudah KO, kalian harus panggil saya Gurunda RK. Jangan lagi, karena Gurunda kalian udah kalah. Passwordnya apa? Gurunda RK, selamat pagi gitu. Naik ke atas bilang Gurunda RK, Gurunda. Gitu ya. Jadi kalau Nandar mau berdebat dengan saya, ya, yang lain mau berdebat, mereka harus membuat statement di video. RK, saya lebih hebat dari Juma. Maukah kamu berdebat dengan saya? Gitu. Langsung saya bilang, dengan senang hati Dinda. Gitu. Iya, gitu. Kalau yang lain mau berdebat seperti Wafi, mau berdebat dengan saya kan. Ya, Wafi, RK, Ustadz Wafi, saya mau berdebat dengan kamu, saya tantang kamu. Wafi harus membuat video dan mengakui bahwa saya lebih hebat dari Juma, makanya saya mau berdebat dengan kamu RK. Iya, selesai itu. Karena apa? Kepalanya kita udah menangkan. Makanya saya bilang kemenangan saya bukanlah kemenangan subjektif tapi objektif. Ripa, kalau mau berdebat RK, saya tantang kamu debat RK. Nah, Ripa harus membuat klarifikasi video. Saya lebih hebat dari Juma. Saya mau berdebat dan saya tantang dengan kamu. Iya, begitu. Kalian harus mengakui, Gurunda loh ini Gurunda ini. Ini Gurunda ini, udah kia. Ya, Yusuf PI mau berdebat dengan saya. RK, saya tantang kamu debat RK. Yusuf PI harus buat video. Karena saya lebih hebat dari Juma, ya. Saya mau nantang kamu debat. Gitu. Ini Gurundul ini, Gurunda ini. Iya. Ya, harus kalian akui ya. Gitu ya. Harus akuin kalau saya Gurunda sekarang.